Paddock MotoGP bukan sekedar tempat bagi mesin-mesin tercepat di planet ini untuk menderu. Di balik dinding garasi yang steril dan aroma bahan bakar afgas yang tajam, terdapat sebuah permainan catur politik yang jauh lebih dingin dan kejam daripada apa yang terlihat di lintasan. Selama puluhan tahun, pabrikan Jepang, terutama Honda, memegang kendali penuh atas peta talenta di Asia. Namun, sebuah anomali muncul. Seorang pemuda dari Indonesia tiba-tiba menjadi pusat pusaran badai yang melibatkan dua raksasa otomotif dunia. Julukannya mulai berbisik di lorong-lorong hospitality di Eropa. The Ghost, si hantu. Sosok yang kehadirannya tak terdeteksi, namun dampaknya mampu meruntuhkan dominasi rider-rider mapan. Dan kini, rumor yang tadinya hanya dianggap sebagai angin lalu telah berubah menjadi ancaman nyata. Petinggi Ducati, penguasa baru jagat MotoGP, secara terang-terangan mulai menebar jaring untuk mencuri sang permata paling berharga milik Honda. Ini bukan sekedar perpindahan pembalap, ini adalah deklarasi perang terbuka untuk merebut masa depan. Di dunia balap motor profesional, ada saat di mana data telemetri tidak lagi bisa menjelaskan apa yang terjadi di atas aspal. Ada momen-momen langka ketika seorang pembalap melakukan sesuatu yang menentang logika fisika dan membuat para insinyur paling jenius sekalipun terdiam di depan monitor. Fenomena inilah yang mulai melekat pada sosok Veda Ega Pratama. Julukan hantu tidak datang karena dia sulit terlihat, melainkan karena kemampuannya untuk muncul secara tiba-tiba di posisi yang mustahil, melakukan manuver menyalip di tikungan yang seharusnya sudah tertutup, dan menghilang di depan mata para rivalnya seolah-olah dia memiliki dimensi waktu yang berbeda. Para pengamat di Paddock Red Bull Rookies Cup mulai menyadari ada sesuatu yang tidak biasa. Veda bukan hanya cepat, dia memiliki ketenangan yang menakutkan bagi seorang remaja yang baru saja menginjakkan kaki di tanah Eropa. Di saat pembalap muda lainnya berjuang melawan tekanan mental dan adaptasi sirkuit, Veda mengendarai motornya dengan insting yang mengingatkan banyak orang pada Casey Stoner di masa jayanya. Kasar, namun sangat presisi. Keberhasilannya memecahkan rekor poin di Asia Talent Cup bukanlah kebetulan. Itu adalah peringatan. Radar pencari bakat dari berbagai tim pabrikan kini menyala merah, menandakan bahwa seorang predator baru telah lahir. Namun, di balik kekaguman itu, muncul sebuah keresahan besar. Veda adalah aset yang dijaga ketat, sebuah hantu yang dikurung di dalam ekosistem emas milik satu pabrikan. Tetapi, sekuat apapun sebuah rahasia disimpan, bakat sebesar ini tidak akan bisa tersembunyi selamanya. Di sirkuit-sirkuit legendaris seperti Jerez dan Misano, mata para petinggi tim mulai beralih dari layar kelas utama ke lintasan tempat para pemuda ini bertarung. Mereka melihat bagaimana Veda mengelola ban, bagaimana dia mengambil risiko di sektor terakhir, dan bagaimana dia tetap tenang saat dikerubungi oleh pembalap-pembalap agresif dari Spanyol dan Italia. Di sanalah sebuah rencana besar mulai disusun oleh pihak yang paling tidak terduga. Namun, di balik dominasi yang terlihat di layar kaca, ada satu raksasa yang merasa sangat tidak aman. Honda, pemilik resmi kontrak Veda saat ini, mulai menyadari bahwa memiliki permata paling berharga berarti menjadi target utama bagi para pencuri bakat yang lebih lapar dan lebih kuat secara teknis. Dan ketegangan ini baru saja dimulai. Bagi Honda, Veda Ega Pratama bukan hanya sekedar pembalap. Dia adalah investasi strategis bernilai tinggi yang telah dipersiapkan sejak tahun-tahun awalnya di sekolah balap. Selama dekade terakhir, Honda telah menginvestasikan sumber daya yang masif untuk menciptakan jalur talenta dari Asia ke panggung dunia. Mereka membutuhkan ikon baru, seorang pahlawan lokal yang bisa membawa bendera merah putih ke puncak tertinggi MotoGP, sekaligus mengamankan dominasi pasar sepeda motor terbesar di dunia. Veda adalah jawaban dari harapan panjang para petinggi di Tokyo dan Jakarta. Struktur pembinaan Honda telah membangun sebuah benteng pelindung di sekeliling Veda. Segala aspek kehidupannya, mulai dari pelatihan fisik hingga manajemen media, dikelola dengan standar pabrikan yang sangat ketat. Honda memperlakukan Veda seolah-olah dia sudah menjadi pembalap kelas utama. Mereka tahu bahwa jika Veda berhasil menembus grid MotoGP, dampaknya secara ekonomi dan branding akan jauh melampaui gelar juara dunia manapun. Dia adalah kunci untuk mengunci loyalitas jutaan penggemar agar tetap berada di bawah naungan logo sayap mengepak. Namun, ada masalah besar yang mulai menggerogoti benteng tersebut dari dalam. Saat ini, Honda sedang mengalami tantangan teknis terdalam dalam sejarah mereka di kelas utama. Motor yang biasanya menjadi dambaan setiap pembalap, kini berubah menjadi mesin yang sulit dijinakkan. Di sisi lain, Veda sedang tumbuh dengan kecepatan yang melampaui perkembangan paket motor yang disediakan untuk jalurnya. Muncul kekhawatiran di kalangan orang dalam bahwa bakat emas Veda bisa terhambat jika mereka tidak segera memberikan paket motor yang kompetitif di kancah Eropa.
Investasi besar-besaran memang memberikan kontrol, namun kontrol tanpa keunggulan teknis yang sepadan seringkali menciptakan celah untuk godaan dari luar. Para rival mulai melihat bahwa meskipun Honda memiliki VEDA secara hukum, mereka mungkin mulai kehilangan VEDA secara strategis. Dan benteng sekuat apapun jika dihuni oleh keraguan akan performa mesin, tetap memiliki celah yang bisa diendus oleh predator paling berbahaya di MotoGP saat ini, seseorang yang tidak hanya menawarkan kontrak, tapi menawarkan jaminan paket motor pemenang. Ducati, di bawah kepemimpinan jenius teknis Gigi Dall'Igna, telah berubah dari tim underdog menjadi penguasa absolut di grid MotoGP. Namun dominasi motor Desmosedici saja tidak cukup bagi mereka. Ducati memiliki satu visi besar yang belum tuntas. Mereka ingin memperluas pengaruh talenta mereka melampaui batas Eropa. Untuk menjadi brand yang benar-benar global, Ducati sadar bahwa mereka harus memiliki ikon dari Asia. Dan saat mata mereka tertuju pada data hasil balapan junior, satu nama terus muncul dengan statistik yang luar biasa, Veda Ega Pratama. Rumor mulai berhembus di pedok mengenai operasi senyap yang dilakukan oleh agen-agen Ducati. Di kafe-kafe tersembunyi di sekitar sirkuit, bisikan mengenai ketertarikan petinggi Ducati terhadap Veda mulai menjadi rahasia umum. Kabarnya, Ducati tidak hanya melihat hasil akhir balapan, tapi mereka telah menganalisis profil cara balap Veda yang dianggap sangat cocok dengan karakter motor mereka. Mereka melihat bagaimana Veda mampu menghasilkan kecepatan keluar tikungan yang luar biasa meski berada dalam tekanan. Bagi Ducati, Veda adalah potongan puzzle yang hilang untuk melengkapi hegemoni mereka di pasar global. Ketertarikan ini bukan lagi sekedar rumor ketika salah satu petinggi Ducati di Eropa mulai memberikan pernyataan yang sangat provokatif. Mereka secara terang-terangan memuji bakat Veda dan menyebutnya sebagai salah satu prospek paling menarik di grid junior. Ini adalah langkah yang sangat jarang terjadi di dunia balap yang penuh dengan kode etik tak tertulis. Dengan memuji Veda secara publik, Ducati sebenarnya sedang mengirimkan sinyal kepada sang pembalap dan manajemennya. Ada tempat yang lebih baik untukmu di sini, di atas motor tercepat di dunia. Langkah ini langsung membuat petinggi Honda gerah. Mereka melihat ini sebagai bentuk intervensi yang sangat agresif terhadap proses pembinaan talenta mereka. Namun, Ducati tidak peduli. Mereka tahu bahwa di era modern MotoGP, performa motor adalah magnet terkuat bagi setiap pembalap. Dan ketika sebuah pabrikan sekuat Ducati mulai berambisi untuk mencuri perhatian seorang pembalap, mereka biasanya bergerak dengan perhitungan yang sangat matang. Pernyataan publik tersebut hanyalah awal dari sebuah rencana yang jauh lebih dalam. Apa yang sebenarnya dilihat oleh para teknisi Ducati pada diri pemuda Indonesia ini? Mengapa mereka begitu terobsesi hingga berani mengusik aset utama rival abadi mereka? Jawabannya ada pada gaya balapnya yang dianggap sebagai sebuah enigma teknis. Di kelas junior, sebagian besar pembalap cenderung mengikuti garis balap konvensional yang diajarkan di sekolah balap. Namun, Veda memiliki pendekatan yang sangat berbeda. Dia memiliki kemampuan pengereman yang sangat dalam, late braking, yang dikombinasikan dengan kecepatan di tengah tikungan yang sangat stabil. Veda tidak hanya menggunakan rem untuk memperlambat motor, tapi dia menggunakannya untuk memposisikan motor ke arah yang dia inginkan dengan cara yang sangat berani namun terkontrol. Bagi mata yang tidak terlatih, dia tampak seperti sedang mengambil risiko yang terlalu besar, namun data menunjukkan bahwa dia sedang memaksimalkan setiap inci ruang yang tersedia. Inilah yang membuat para insinyur Ducati terkesan. Motor Ducati Desmosedici saat ini dirancang untuk pembalap yang berani menekan limit pengereman dan memiliki kepercayaan diri tinggi di tengah tikungan. Mereka melihat bahwa karakteristik alami Veda adalah pasangan yang sempurna untuk genetik motor mereka. Namun, disinilah letak ironinya. Saat ini, Veda berada dalam sistem Honda, di mana motor-motor mereka di kelas utama sedang berjuang mencari arah pengembangan.